Sempurna dan superior. Dua hal itulah yang bisa kami gambarkan untuk penampilan Max Verstappen sepanjang GP Belgia kemarin. Pembalap Red Bull ini menunjukkan sebuah performa yang luar biasa dengan tampil dominan sepanjang race. Padahal dia sendiri start dari posisi 13, usai terkena penalti mesin dan masih bisa finish di posisi pertama dengan keunggulan 17 detik dari rekan setimnya Sergio Perez yang ada di belakangnya. Keberhasilan Perez meraih podium runner-up melengkapi akhir pekan sempurna Red Bull dengan raihan finish 1 dan 2. Lalu posisi ketiga sendiri dihuni oleh pembalap Ferrari, Carlos Sainz, yang sepanjang balapan kemarin tidak bisa menyaingi kecepatan dari duo Red Bull di depannya. Sementara itu, Charles Leclerc yang menjalani race yang sulit, sejatinya finish di posisi kelima. Tapi karena ia diganjar penalti waktu 5 detik, ia harus puas selesaikan balapan di posisi ke-6 dan membuat peluang juara dunianya musim ini semakin sulit, atau bahkan bisa dibilang sudah mustahil untuk dikejar. Meski balapan kemarin bisa dibilang agak membosankan, tapi tentu kami akan memberikan beberapa hal yang menarik untuk dibahas dari GP Belgia semalam. Apa saja? Simak videonya sampai habis. Lap pembuka setelah start sempat berjalan sedikit chaos dengan beberapa insiden yang terjadi. Ada dua insiden yang terjadi setelah race dimulai dan memicu keluarnya safety car. Yang pertama adalah mobil Lewis Hamilton yang sempat terpental setelah tersenggol Fernando Alonso di tikungan kelima. Lalu insiden kedua adalah Nicolas Latifi yang melintir, yang menyebabkan Valtteri Bottas melakukan manuver menghindar dan ikutan melintir. Apesnya, Bottas tidak bisa melanjutkan balapan karena mobilnya terjebak gravel, sedangkan Latifi bisa tetap melanjutkan balapan. Dari dua insiden itu kami akan sedikit membahas soal insiden senggolan antara Alonso dan Hamilton di lap pertama. Semua bermula dari Lewis Hamilton yang berusaha mencoba menyalip pembalap Spanyol tersebut dari sisi luar tikungan kelima. Tapi ketika masuk di apex tikungan, ban depan Alonso menyenggol ban belakang Hamilton. Hal itu menyebabkan mobil sang juara dunia 7 kali ini terpental dan mengalami kerusakan. Karena itulah Hamilton pada akhirnya harus rela gagal finish di lap pertama dan memutus rangkaian hasil positif yang ia raih. Insiden tersebut sempat diinvestigasi oleh race steward dan diputuskan kalau tidak ada tindakan apapun atau no further action. Kenapa demikian? Alasan utamanya adalah insiden itu murni disebabkan oleh kesalahan Hamilton sendiri yang tidak memberikan ruang pada Alonso. Seperti yang bisa kita lihat, manuver Hamilton cukup agresif dan ia terlalu menutup jalur Alonso di apex tikungan. Pembalap Alpine ini bahkan sudah menyentuh curb di sisi dalam tikungan dan jelas kalau dia tidak diberi ruang gerak yang cukup oleh Hamilton. Hal itu kemudian membuat Alonso tidak bisa berbuat apa-apa dan menyebabkan insiden tersebut terjadi. Race stewards juga melihat ini sebagai insiden yang lumrah karena terjadi di lap pembuka setelah start dan banyaknya pergerakan mobil di beberapa tikungan awal. Fernando Alonso sempat terbawa tensi tinggi dengan menyebut Hamilton idiot dan menganggapnya cuma bisa balapan dari posisi depan saja. Lewis Hamilton sendiri mengakui jika itu merupakan kesalahannya karena tak memberi ruang kepada Alonso. Tapi pembalap Inggris ini memberi isyarat kalau ia sedikit tersinggung dengan perkataan Alonso di radio dan menolak bicara dengan pembalap Spanyol tersebut seusai balapan. Hal menarik lainnya tentu adalah performa luar biasa yang ditampilkan Max Verstappen sepanjang GP Belgia kemarin. Verstappen meskipun start dari posisi 13 usai terkena penalti mesin, tapi ia masih bisa tampil dominan dan menang dengan jarak 17 detik dari pembalap yang finish di posisi kedua. Jika kita melihat bagaimana balapan Verstappen semalam, kita bisa menganggap kalau pembalap Belanda ini berada di universe yang berbeda dibanding pembalap lainnya. Ia begitu mudah dan tanpa perlawanan dalam menyalip satu persatu lawannya. Verstappen cuma butuh 12 lap saja untuk mengambil alih pimpinan lomba. Setelah itu, praktis, dia sudah berada dalam liganya sendiri dan tidak terkejar sampai finish. Sepanjang akhir pekan, Verstappen sudah menunjukkan tanda-tanda dominasi sejak sesi latihan bebas. Di sesi FP2, ia sudah unggul 0,8 detik dari Charles Leclerc dan secara data, Red Bull nampak superior ketimbang Ferrari. Hal itu kembali tergambar saat kualifikasi dengan Verstappen yang raih posisi pertama dan unggul 0,6 detik dari Carlos Sainz. Apa penyebabnya? Secara singkat, ada dua penyebab Red Bull sangat superior di sirkuit Spa. Pertama adalah suhu di Belgia tidak terlalu panas dan cenderung dingin sepanjang akhir pekan kemarin. Terutama dari sesi latihan bebas sampai kualifikasi suhunya relatif dingin, dan itu sangat menguntungkan Red Bull yang mempunyai karakter lebih mudah untuk mengoptimalkan suhu ban. Berbanding terbalik dengan Ferrari yang lagi-lagi kesulitan dengan temperatur dingin dan alami masalah yang sama seperti di GP Hongaria.
penyebab kedua adalah karakteristik mobil RB18 yang cocok dengan sirkuit Spa. Seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya, mobil Red Bull adalah mobil paling efisien secara aerodinamika. Hal tersebut sangat cocok dengan karakter sirkuit Spa yang memang membutuhkan keseimbangan aerodinamika dengan konfigurasi low downforce yang dipasang. Itu dibantu dengan power mesin Honda yang sangat kencang di lurusan, membuat Red Bull tak terkejar sepanjang GP Belgia. Kemenangan kemarin membuat Verstappen semakin dekat ke gelar juara dunia keduanya, dengan keunggulan 93 poin dari Sergio Perez yang naik ke posisi kedua, usai Charles Leclerc yang cuma bisa finish di posisi ke-6 di balapan semalam. Berbicara soal Leclerc, lagi-lagi pembalap Monaco ini harus mengalami race yang mengecewakan. Sebelumnya, ia harus start dari posisi ke-14 atau tepat di belakang Verstappen, karena sama-sama terkena penalti mesin. Mereka berdua sebenarnya start dengan mulus dan saling membuntuti di lap pertama. Tapi kemudian saat safety car keluar, Leclerc mau tidak mau harus masuk pit stop awal karena terdapat tear off atau lapisan plastik visor helm yang tersangkut di brake duct mobilnya. Diyakini kalau lapisan plastik itu berasal dari helm Max Verstappen, yang jika dilihat dari tayangan ulang, ia memang melepas lapisan di visor helmnya pada lap pertama, dan ia buang mengarah tepat ke mobil Leclerc yang ada di belakangnya. Karena tersangkut di brake duct dan membuat rimnya alami overheat, Leclerc harus masuk pit lebih awal saat safety car untuk melepas lapisan visor tersebut. Praktis, sejak itu balapannya menjadi kacau dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengejar ke barisan depan. Nasib Leclerc makin sial ketika ia diinstruksikan untuk masuk pit 2 lap sebelum finish untuk mengejar fastest lap. Setelah pit, ia malah di-overtake oleh Alonso di belakangnya, meski setelah itu ia bisa menyalip balik dan kembali ke posisi 5. Kemudian upaya fastest lap yang ia lakukan juga gagal karena catatan waktunya masih lebih lambat dari Verstappen. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Leclerc kemudian dihukum penalti 5 detik karena melanggar batas kecepatan di pit lane di mana ia melaju 1 km per jam lebih cepat dari batas yang ditentukan. Itu membuatnya turun ke posisi ke-6 di bawah Alonso setelah finish balapan dan membuatnya terpaut 98 poin dari Verstappen di klasemen sementara. Seusai race, diketahui jika pelanggaran speed limit di pit lane tersebut dikarenakan oleh kerusakan sensor sebagai akibat dari plastik visor yang menempel di brake duct saat awal balapan. Itu menyebabkan sensor speed limit mengalami overheat dan mengalami malfungsi saat Leclerc masuk pit di akhir balapan. Lalu hal menarik lainnya yang terjadi sepanjang GP Belgia kemarin adalah performa impresif Esteban Ocon yang meski start dari posisi 15, tapi ia mampu tampil bagus dan finish di posisi ke-7 dengan manuver-manuver overtaking yang keren. Salah satunya tentu adalah ketika ia menyalip Vettel serta Gasly sekaligus dan menciptakan deja vu bagi fans F1 karena manuvernya mirip seperti manuver ikonik Mika Häkkinen ketika menyalip Michael Schumacher pada GP Belgia tahun 2000. Kemudian Alexander Albon yang sukses membawa Williams start di posisi ke-6 dan finish di posisi ke-10 untuk menambah koleksi 1 poin di klasemen. Penampilan Albon sangat layak diapresiasi karena ia bisa bertahan dengan baik dari kejaran pembalap-pembalap di belakangnya. Lalu tak lupa, ada juga Sebastian Vettel yang akhirnya berhasil kembali raih poin. Mana momen favorit kalian sepanjang race kemarin? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.